tidak mau untuk main-main gitu. Jadi dulu ketika saya pacaran dengan yang sekarang jadi suami saya, itu aku udah bilang di awal bahwa ini kalau misalkan nggak serius, mendingan udah kita temenan aja. Bilang ekspektasinya itu adalah pengen punya anak-anak yang nantinya menikah dengan suku yang sama. Secara umum pasti kita semua berekspektasi bahwa ya kalau mereka juga berbuat baik gitu sama kita. Kalau kita baik gitu kan, kalau kita baik, mereka juga baik sama kita. Kerjain aja, lakukan tugas kamu di kantor itu sebaik mungkin gitu. Nanti pasti Tuhan punya waktunya gitu. Ketika pasang ekspektasi, nah teman aku itu nggak kejadian, dia menanti nggak kejadian, dianya jadi bete, terus jadinya jatuhnya bersungut-sungut gitu loh. Dia tiap hari tuh kayaknya, aduh ngelihat orang kayaknya lu enak banget sih ini gitu. Gue belum gitu jadinya. Nah itulah makanya aku nggak mau. Ya intinya harus tahu sih mana yang harus dibuat harapan, mana yang nggak usah lah gitu. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno dan aku Merlin. Igno, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang banyak banget di request nih. Kayaknya ini masuk waiting list dari netizen ya, teman-teman cerita di luar sana ya. Bahkan teman cerita yang hadir di teman cerita di Siniar kita itu juga request tentang hal ini. Jadi ini topik yang cukup harusnya relate sih dan topik yang cukup hot juga nih. Saya tebak gak nih apa? Aku sih ya punya ekspektasi ini. Kayaknya ini bakal unik nih bahasan kita hari ini. Tapi kayaknya udah ke-spill sebenarnya sih. Iya, keywordnya ada di kata ekspektasi. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal ekspektasi. Karena kan ya namanya juga kita sebagai manusia pasti punya dong ekspektasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bener Betul nggak banget. Merlin? Apalagi kalau kita punya goals, punya mimpi-mimpi. Kayaknya nggak mungkin sih nggak berekspektasi sama diri sendiri dan lingkungan. Betul. Nah, hari ini kita bakal kedatangan teman cerita yang akan berbagi nih soal perspektifnya mengenai ekspektasi. Gak cuma dari sudut pandang orang mudanya, biasanya kan kita pasti kalau menempatkan diri selalu kayak sebagai paling menderita ya. Iya benar. Nah kita mau lihat dari perspektif lain nih, yaitu bener ibu banget. muda. Karena ibu muda kan juga teman cerita kita ya, gak cuma anak-anak muda doang. Betul. Oke, langsung aja kita sambut kali ya teman cerita kita hari ini. Ya, ini dia, Kak Okta! Halo Kak Okta. Halo. Makasih loh udah mau bermain nih ke Siniar Teman Cerita. Sama-sama dengan senang hati. Oke, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol banyak Kak, mungkin boleh dong perkenalan ke teman-teman cerita, namanya, terus kesibukannya apa, dari wilayah mana? Oke. Halo teman cerita semuanya, kenalkan aku Okta. Aku tadi seperti Merlin bilang, aku ibu muda, satu anak. Nama lengkapnya Oktaviana Deborah, dipanggilnya Okta. Kemudian aku berasal dari wilayah Bogor Barat. Dulu sih Ciamas 2, tapi setelah menikah pindah ke Bogor Barat. Begitu. Kesibukan saat ini masih bekerja di Jakarta. Jadi Senin sampai Jumat itu pasti bekerja dan menitipkan anak begitu. Terus di sini kalau di ranah gereja masih aktif berpelayanan di KUR, Paduan Suara, begitu kira-kira. Kalau di gereja katanya aktif banget ya? Nggak pakai banget, aktif aja. Masih ada yang lebih aktif soalnya. Oke. Kalau misalnya teman-teman pegiat paduan suara di katedral kayaknya nggak asing nih sama mukanya. Nggak asing banget. Bahkan kalau kita nggak pegiat, misa pun kayak, wah siapa pasti nih? Suka ngeliat kan yang ngondak-ngondak gitu. Iya. Kalau nggak ngondak di mimbar ya. Iya, Sebagai apa ya? Mazmur. Iya. Misa tadi kan ya. Mazmur gitu. Ya, begitulah kira-kira. Kita langsung ngobrolin ekspektasi kali ya Kak. Ini topik yang kayaknya agak berat ya sebenarnya karena kayaknya orang-orang tuh kayak takut banget nih sama hal ini, apalagi kalau misalnya ekspektasinya tuh berasal dari orang tua. Nih, menurut Kak Okta sendiri, apa sih Kak ekspektasi tuh? Ekspektasi itu ini ya harapan gitu. Jadi kalau orang pasang ekspektasi berarti saya berharap sesuatu itu A, B, C, D gitu. Nah itu depends on masing-masing orangnya gitu. Tergantung dalam hal apa dulu gitu. Nih Kak Okta sebagai seorang anak ya gitu. Dulu waktu kecil Kak Okta pernah nggak berekspektasi jadi apa?
pada saat itu ya, pada saat dulu masih jadi anak sih nggak punya ekspektasi apa-apa gitu, maksudnya mau jadi ini apa gitu. Dan kalaupun ada, kayaknya cuma sesaat doang, karena contoh misalkan cita-cita gitu ditanya mau jadi apa, dulu tuh aku pengen jadi guru gitu, tanya guru gitu. Tapi namanya itu masih anak-anak, pikiran belum dewasa gitu kan. Terus yang lucu tuh dulu pas ditanya jadi guru, mamaku sendiri yang komentar gini, mana bisa guru badannya pendek gitu. Iya. Nah, karena masih kecil gitu kan denger, nggak bisa ya, ya udah deh. Jadi terkubur pelan-pelan gitu. Tapi bukan maksudnya terkuburnya kayak yang sedih atau marah atau enggak. Memang kayak seolah-olah tuh aku saat itu kayak dapet pengetahuan dari buku bahwa jadi ibu guru tuh harus setidaknya badannya tuh harus tinggi gitu kan. Jadi berarti aku nggak bisa. Ya udah deh, ganti deh yang lain gitu. Tapi nggak ngerasa sedih gitu ya? Saat itu sih enggak gitu. Terus dan memang lambat laun juga berubah juga kan, namanya anak-anak kan biasanya ditanya cita-cita hari ini apa, besok berubah apa-apa gitu. Tapi keinginan menjadi guru itu karena kakak melihat figur guru kah atau memang kayak asal aja gitu pengen jadi guru? Karena kan saat itu kan sebagai murid ya, murid terus melihat guru gitu kayak seru ya gitu, dan kayaknya merasa di diri sendiri juga kayak aku bisa deh kayaknya ngajarin orang gitu. Saat itu sih seperti itu. Kakak jangan-jangan termasuk murid berprestasi nih dulu. Murid teladan deh kayaknya. Ini kayaknya yang tipe-tipe yang duduk di depan. Terus kalau misalnya guru nanya, ada yang mau bertanya? Aku! Kalau teman-temannya presentasi, nanya. Iya benar. Gitu. Bener. Kalau anak sekarang sih ya di presentasi ditulis di slide terakhirnya. Azab dari orang yang serius. Iya. Oh enggak. Kalau dulu gitu, kalau misalnya ya sekian presentasi dari kami, ada pertanyaan, kalau aku udah angkat tangan, ya elah gitu dong. Teman-teman pada kayak gitu. Padahal nggak ada maksud gimana-gimana, emang pengen nanya gitu. Dan saat itu kan dulu ada salah satu elemen penilaian dosen gitu, aktif bertanya. Ya kan saya kan bagaimana supaya nilai saya baik ya. Iya benar-benar. Ditanya gitu. Dan tapi nggak selalu ya, karena memang ada yang mau ditanya ya ditanya gitu. Kalau di aku sih tipe-tipe yang harus dijauhin sih. Gak begitu teman-teman. Aku sedikit agak kayak gini lagi. Iya. Setuju. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong itu kan waktu kecil ya berarti Kak, beranjak dewasa, bisa bangun hubungan sama sahabat, sama pacar juga. Ketika Kakak ada di waktu pacaran, ada nggak sih Kak ekspektasi Kakak ke pacar Kakak sendiri? Hubungannya mau dibawa kemana Kak atau gimana? Oh, kalau itu jelas pasti ekspektasinya tidak mau untuk main-main gitu. Jadi dulu ketika saya pacaran dengan yang sekarang jadi suami saya, itu aku udah bilang di awal bahwa ini kalau misalkan nggak serius, mendingan udah kita temenan aja gitu. Karena ya kan sadar diri ya, umur udah berapa gitu. Terus kayak buang-buang waktu gitu. Untuk kalau cuma ya udah lo temenin gue temenin lo kemana-mana bareng apa gitu, nggak mau gitu. Jadi waktu itu memang aku pertegas gitu, ini kita mau kemana nih gitu. Kalau mau menikah ya ayo kita berjalan ke proses itu, tapi kalau memang ternyata dia pikirannya bukan ke situ, ya udah kita temenan biasa aja gitu. Karena kan bentuk interaksi kita ketika kita berteman dengan kita punya hubungan pacaran itu kan pasti beda gitu. Betul, ada batasan-batasannya, ada keleluasan, kebebasan yang berbeda juga antara kedua hubungan itu gitu. Tapi waktu Kakak akhirnya menyampaikan gitu ya ekspektasi Kakak ya maunya serius gitu. Pasangan Kakak langsung menerima Kak atau enggak sih dia jalanin? Oh langsung emang kalau sejalan enggak jadi kita nggak jadi menikah ya. Puji Tuhan ya. Iya, untungnya sama saat gitu. Mungkin karena dia juga kan 2 tahun lebih tua daripada aku kan gitu. Jadi ya memang pikirannya juga kayaknya sudah bukan waktunya untuk bercanda-bercanda, untuk main-main gitu. Jadi ya sudah. Karena sama visinya, tujuannya, maka bisa berjalan gitu. Tapi kalau misalnya untuk tipe pasangannya, ada nggak nih ekspektasinya? Enggak. Oh enggak. Cuma dulu gini, aku selalu bilang, jadi aku kan sama orang tua tuh deket ya hubungannya, jadi suka ngobrol-ngobrol gitu. Apalagi khususnya untuk sama mama gitu, karena almarhum bapakku dulu tuh kerja pulang malam gitu, jadi jarang untuk waktu untuk ngobrol. Kalau sama mama pulang sekolah, terus aku tipenya pulang sekolah tuh pulang gitu, jadi nggak kemana-mana, jadi banyak waktu di rumah gitu. Emang teladan sih ini. Ini patut dicontoh
Jadi contoh ya. Enggak juga, enggak mesti begitu juga. Nah, terus kalau pulang ngobrol gitu kan. Nah, itu dulu ketika usia udah bertambah, kayaknya mulai SMA deh, mulai SMA udah mulai ngobrol gitu sama mama tentang hubungan pacaran gitu. Nah, terkait ekspektasi, mamaku tuh bilang ekspektasinya itu adalah pengen punya anak-anak yang nantinya menikah dengan suku yang sama gitu. Nah, aku tuh udah sering dulu, jadi aku sounding pelan-pelan bahwa aku ternyata tidak seperti itu. Jadi pandanganku adalah yang penting agamanya harus sama gitu. Kalau suku beda itu bukan perkara buat aku, karena suku tidak mempengaruhi keseharian gitu loh, maksudnya untuk kan kita ini menikah ini kan hari-hari akan dilalui bersama gitu ya. Nah, itu menurut aku suku tuh tidak terlalu berpengaruh. Kalau agama berpengaruh, karena bagaimana kita mau, contohnya misalkan mau berdoa, caranya mau berdoa seperti apa nih gitu. Terus nanti ketika punya anak, ini anak mau dididik pakai pendidikan agama yang mana, iman yang mana gitu. Makanya dari SMA tuh aku udah mulai sounding ke orang tuaku, ke mamaku bahwa kalau aku tidak mengutamakan suku, tapi aku mengutamakan agama. Nah, terus mama tuh nggak bisa gitu, nanti penerus kamu ini masih agak iya kan kolot gitu ya, kalau bisa kita bahasa kita bilangnya orang tua tuh suka kolot gitu pemikirannya. Jadi nanti kamu siapa penerus kamu gini ya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya yang penting sekarang mama aku tanya, kalau misalkan aku dapet nih ada laki-laki gitu, temen yang dia baik gitu, tapi bukan suku Batak gitu, aku kan Batak gitu, bukan suku Batak, terus gimana gitu, aku akan harus menunggu suku Batak ini datang sampai kapan gitu kan. Sedangkan umur kan ada batasannya ya gitu, biarpun saat itu aku nggak mikirin umur sih gitu. Nah terus uniknya adalah orang Batak itu kebanyakan HKBP Kristen gitu, jarang jarang yang orang Batak Katolik. Makanya saking jarangnya tuh dulu pas kuliah, pas kenalan sama teman gitu kan, kamu orang Batak? Iya. Kok Katolik? Kok nanyanya gitu? Gitu. Kok Katolik gitu? Karena jarang memang, biasanya yang Batak itu Kristen, HKBP gitu. Nah terus aku bilang, nah apalagi di Katolik itu tuh jarang yang orang Batak gitu, terus aku mau nunggu sampai kapan gitu. Sedangkan orang tua tuh, kita sering dengar dong orang tua maunya cepet lah menikah anaknya gitu. Jadi dulu tuh ekspektasi orang tuaku terkait hubungan mau punya menantu yang Batak juga gitu. Tapi karena aku sudah rutin ya kasih sounding gitu bahwa aku enggak mengutamakan suku gitu. Nah, karena aku punya pandangan seperti itu, ketika ada orang kumbang-kumbang yang mendekat gitu ya misalnya yang bukan Katolik, aku sih enggak gitu. Jadi kayak pura-pura nggak tahu aja, maksudnya ya udah ngapain gitu, karena aku nggak mau menyusahkan diri sendiri. Ya kan? Langsung difilter dari awal. Iya, misalnya udah tahu misalkan bukan Katolik, oh ya udah gitu. Atau misalkan Katolik nih Batak, tapi ternyata dari sisi marga nggak bisa gitu, udah difilter juga. Jadi intinya aku tahu aku maunya apa, kebutuhannya apa. Ketika ada yang tidak sesuai dengan itu, ya udah dibatasin. Begitu. Masalahnya tidak semua orang berani untuk memfilter dari awal. Ya. Akhirnya jadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gas dulu aja jalanin gitu ya. Jalanin dulu kan gitu kan andalannya. Prinsip jalan dulu aja agak tricky ya sebenarnya ya. Bisa menjobloskan kita ke jurang terdalam. Iya. Ntar di akhir baru ribet sendiri gitu Iya, kan. betul. Nah itu kan soal hubungannya Kak ya, soal percintaan lah gitu. Kalau misalnya di pertemanan Kak, punya ekspektasi juga nggak terhadap teman-teman mungkin atau sahabat terdekat Kak Okta sendiri? Kayaknya menurut aku secara umum pasti kita semua berekspektasi bahwa ya kalau mereka juga berbuat baik gitu sama kita. Kalau kita baik gitu kan, kalau kita baik mereka juga baik sama kita gitu sih. Kayaknya secara umum nggak ada yang spesifik mau harus seperti apa gitu. Karena kalau teman kan ya ibaratnya bisa berekspektasi apa ya. Iya. Kan kalau pasangan mah beda lagi gitu Beda ya. lagi ya. Karena kan kalau temen ya banyak dan tidak terlalu ngaruh ke kehidupan pribadi kita secara dalam gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Sepakat aku juga sih. Sepakat. Karena kan kalau bicara soal pasangan itu pasti lebih intim ya kesannya ya. Ekspektasinya juga lebih karena kan temen berjalan nanti sampai tua gitu ya, Betul. ibarat gitu. Kalau ngomongin ekspektasi Kak, Kakak pernah nggak sih merasa kecewa dengan ekspektasi yang ternyata di realitanya tuh nggak sesuai gitu? Belum pernah ya, karena belum pernah? Karena aku sih berusaha selalu untuk maksudnya gini,
simpelnya nih, contoh kayak misalkan di kantor gitu, ada temen kantor yang jadi belum statusnya mungkin dia belum pegawai tetap gitu ya. Nah dia tuh sering gitu, Bokta ini kapan ya gue diangkat jadi pegawai tetap ini. Nah aku selalu bilang sama dia, nggak usah diharapin gitu, nggak usah aduh kapan ya dihitung-hitung gitu. Karena aku pun seperti itu dulu, jadi aku nggak ada pasang target, duh kok gue udah berapa tahun kerja belum ini gitu. Nggak usah punya ekspektasi sekian, gue kerja sekian tahun harus jadi pegawai tetap gitu. Jangan dipasang seperti itu gitu. Kerjain aja, lakukan tugas kamu di kantor itu sebaik mungkin gitu. Nanti pasti Tuhan punya waktunya gitu. Ini mungkin terdengar klise ya, tapi aku menerapkan itu di diri aku gitu. Nah terus waktu itu aku masih pegawai kontrak di kantor gitu kan. Nggak pernah punya ekspektasi untuk harus begini, gaji juga, soal gaji juga nggak, jalanin aja, yang penting aku kerjain bener gitu kan, sesuai dengan tanggung jawab gitu. Terus tahu nggak, aku mau menikah, aku diangkat jadi pegawai tetap. Gitu, yang mana kan menikah butuh uang ya, gitu. Jadi biar bisa bantu-bantu gitu kan, itu aku diangkat jadi pegawai tetap. Nah, ketika diangkat pegawai tetap kan, ya fasilitas juga kan meningkat gitu kan. Jadi ya itu, maksudnya aku percaya sih, semua itu ada waktunya gitu. Yang penting ya udah kamu jalanin dulu, lakukan dulu tugas kamu yang seharusnya dengan sebaik-baiknya versi kamu. Nanti pasti Tuhan tahu kok gitu. Oh ini udah waktunya nih, kasih gitu. Jadi, nah keuntungannya aku merasa ketika aku tidak pasang ekspektasi terhadap sesuatu gitu ya, ketika itu datang aku jadi bahagia banget. Jadi kayak wah gitu. Nah saat itu waktu dibilang kamu mau diangkat pegawai tetap gitu ya. Jadi di kantorku tuh kalau mau diangkat ada sidangnya dulu gitu. Nah jadi tolong siapin ya buat sidangnya gitu kan. Wah itu seneng banget gitu karena aku nggak minta loh padahal gitu loh. Aku nggak minta tapi dikasih. Nah itu kenapa? Karena Tuhan tahu memang udah waktunya gitu. Nah makanya kembali ke teman aku tadi, aku bilang nggak usah diharap-harapin, nggak usah punya ekspektasi harus sekian tahun gini. Nanti kalau ada waktunya juga pasti akan dikasih gitu. Sama soal untuk karyawan-karyawan juga gitu ya. Misalkan kok kayak gue kerja gaji si A di sana di kantor sana segini, gue kayak segini-gini sama gitu, nggak usah dihituin, lakukan aja ya, kecuali misalnya udah nggak wajar ya, misalnya di bawah UMR ya itu harus diperjuangkan gitu. Tapi kalau misalkan masih di sini gitu, masih ini standarnya sini, gajinya udah di sini, ya udah emang kemampuan perusahaan mungkin saat itu masih segitu gitu kan. Nah, kerjakan aja tugasnya, nanti pasti akan naik sendiri gitu, ada waktunya. Dan itu aku bicara karena aku mengalami sendiri gitu. Berarti kayak gak semua hal harus diekspektasiin ya. Kadang kayak ya kalau udah. menurutku sih begitu ya. Kayak jalanin, kasih yang terbaik. Ya udah nanti bakal Tuhan atur gitu waktunya yang tepat kapan. Tapi jangan melulu cuma ngandelin nanti juga Tuhan kasih. Kitanya nggak berusaha gitu loh. Jadi harus sama. Harus usaha gitu. Jadi usaha itu kan pasti membuahkan hasil ya gitu. Nah sama kebalikan dari tadi yang aku bilang, ketika aku nggak berekspektasi, ketika dapet happy banget gitu. Nah ketika pasang ekspektasi, nah teman aku itu nggak kejadian, dia menanti nggak kejadian, dianya jadi bete, terus jadinya jatuhnya bersungut-sungut gitu loh. Dia tiap hari tuh kayaknya, aduh ngelihat orang kayaknya lu enak banget sih ini gitu, gue belum gitu jadinya. Nah itulah makanya aku nggak mau. Ya intinya harus tahu sih mana yang harus dibuat harapan, mana yang nggak usah lah gitu. Berarti perlu boundaries ya, batasan dalam berekspektasi juga. Ada hal yang harus ya emang ekspektasi harus dikejar gitu. Mungkin hal-hal krusial, ada juga hal yang ya udah usahain aja yang terbaik, nanti Tuhan kasih waktunya. Iya, betul. Setuju. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin batasan nih Kak, sebenarnya batasan apa aja sih yang perlu kita hindari dalam berekspektasi gitu? Karena kan kita anak-anak muda nih khususnya ya, hari ini tuh banyak yang ngandelin cuman berekspektasinya doang, tapi usahanya tuh nggak jalan Kak gitu. Kalau menurut aku yang pertama itu tentu sadar diri. Ya, kesadaran diri itu penting gitu. Jadi misalnya kita contoh aja nih, misalkan ada anak yang dia punya ekspektasi terhadap orang tuanya, ini misalnya teman aku tuh udah pakai MacBook gitu, aku belum gitu kan, atau aku tuh berharap punya fasilitas apa kayak gitu, ini zaman udah canggih gitu kan, dia punya ekspektasi, tapi ternyata dia lupa, nggak sadar diri dengan keadaan dirinya dan keadaan keluarganya, keadaan orang tuanya gitu. Jadi kalau menurut aku itu batasan pertama adalah ya kamu harus tahu batasan kemampuannya tuh sampai mana sih. Kalau ternyata memang orang tuanya memang nggak mampu, ya jangan pasang ekspektasi segitu, turunin gitu loh. Sadar diri sih paling penting itu kemampuan. Jadi lihat keadaannya tuh sebenarnya tuh seperti apa gitu. Kalau kita udah sadar diri, itu pasti biasanya orang yang sadar diri tuh dia tahu diri gitu, tahu diri untuk
berharap apa gitu. Kalau dia nggak sadar diri, nggak tahu diri, ya apa aja juga ngelihat orang pengen kan. Ngelihat ke kanan, ngelihat itu kayaknya oke nih seru, oh pengen. Ngelihat ke sana kayaknya seru gitu. Padahal kemampuannya belum sampai situ gitu. Pasti kan kayak ngeliat rumput tetangga lebih hijau. Iya, Itu mah pasti ya, itu pasti. Gitu. Terus ya Kak, kan Kakak sekarang ini sudah berkeluarga ya. Ada nggak sih Kak sebagai, kan tadi kita cerita peran Kakak sebagai anak di keluarga ya. Kan Kakak sekarang ini sudah jadi orang tua. Ada nggak sih Kak ekspektasi-ekspektasi ke anak dan ke suami mungkin? Kalau ekspektasi itu pasti secara umum pengen anaknya ibaratnya kalau udah sekolah yang pinter pasti begitu kan, itu umum gitu loh. Nah, ekspektasi khusus itu kalau menurutku tergantung pengalaman pribadi masing-masing dan pengetahuan juga, wawasan gitu. Jadi contoh misalkan ada seorang tua yang aduh dulu aku gagal jadi dokter spesialis misalnya gitu, dia pasang ekspektasi ke anaknya karena bapak nggak bisa, karena ibu nggak bisa, kamu harus bisa. Nah itu kan pengalaman, karena dia punya pengalaman, gue nggak bisa nih, jadi yaudah diterusin nih. Dia berharap anaknya yang bisa seperti itu. Nah, kebetulan untungnya orang tuaku tuh nggak pasang ekspektasi ke anak-anaknya. Aku 4 bersaudara nih, anak-anak bapak ibuku. Nggak pernah sih, seingat aku tuh nggak pernah yang kamu harus begini, kecuali yang tadi tuh ya, yang soal pasangannya. Gitu. Jadi karena pengalaman pribadi aku juga tidak pernah dituntut gitu. Jadi aku juga tidak menuntut ke anak dan ke suami gitu. Nah, paling secara khusus karena ya tadi pengetahuan, pengalaman, wawasan gitu. Kalau aku punya ekspektasi khusus untuk Sam, anakku Samuel, itu aku pengen dia menjadi pribadi yang happy, bergembira. Dia harus bisa bergembira atas hidupnya. Kenapa gitu? Karena orang yang bergembira, dia tuh akan mudah bersyukur gitu loh. Jadi kalau dia happy, makanya dari kecil sekarang nih, dia kan umurnya masih 2 tahun nih. Aku dan suami aku tuh membiasakan ke Samuel tuh kalau misalnya kita habis bawa dia jalan nih, main ke playground atau apa gitu. Samuel happy, kita tanya Samuel happy gitu. Dia selalu jawab happy gitu. Nah, ketika nggak happy dia bilang enggak. Misalkan aku lagi marah nih, aku sengaja nih, aku pengen tahu dia tahu nggak sih definisi happy dan tidak gitu. Aku tanya, misalkan aku bisa ngomelin dia, Samuel happy nggak mama marah? Enggak gitu. Jadi dia tahu definisi happy dan tidak. Kalau habis diajak kemana gitu, selalu kita tanya happy gitu. Terus lucunya karena dia udah tahu kalau misalkan habis kemana gitu kan, nggak ditanya, dia ngomong sendiri, papa mama Samuel happy, abang happy gitu. Nah jadi kalau dia udah happy itu tuh lebih gampang bersyukur gitu. Kalau misalkan nggak happy, kayaknya ada semut jalanannya tuh bisa jadi masalah gitu loh. Dimarahin semutnya. Iya. Kenapa jalan di sini? Ngapain di situ? Istilahnya gitu loh. Jadi kalau aku pengen membangun anakku tuh punya kepribadian seperti itu gitu. Jadi nggak melihat segala sesuatunya tuh kayaknya dari yang minus aja gitu. Kalau dia tahu bergembira atas hidupnya, dia akan bersyukur, oh terima kasih ya Tuhan gitu kan. Misalkan dia punya mainan cuma 1, temennya 2, oh terima kasih aku punya mainan, bukan kok aku mainannya cuma 1 ya, dia 2, kan beda kan gitu. Itu sih kalau aku sekarang karena seiring pengalaman, terus pengetahuan juga aku pengen dia begitu sih. Bisa orang yang mudah bersyukur gitu. Jadi hidupnya nggak bersungut-sungut nantinya. Amin. Gitu. Tapi kalau ngeliat Sam sekarang, dia ini sih anaknya Happy banget ya. Happy banget. Serius, itu kayak berhasil dan ketransfer ke orang-orang. Kan kita nggak tahu kan, maksudnya didikan Kakak ternyata pengen Sam happy terus. Tapi kalau ngeliat Sam memang dia pribadinya lincah banget ya. ya. Kalau ditanya kapan diamnya, pas tidur doang. Gitu sih, emang dia termasuk, makanya itu yang aku bersyukur gitu. Kadang nanti mungkin kalau Merlin sama Inyo sudah berkeluarga, sudah punya anak, akan mengalami masa-masa yang ngeliatin muka anak gitu kan, terus bawaannya itu beneran terjadi. Bener. Iya, jadi kalau dia lagi tidur gitu diliatin mukanya gitu kan, aduh ganteng banget ya gitu. Ya pasti kan anaknya, orang tua pasti bilang anaknya ganteng banget ya gitu. Cantik banget gitu kan, aduh ganteng banget. Dan aku bersyukur gitu, maksudnya terima kasih Tuhan aku dikasih anak yang seperti ini. Biarpun mungkin orang lain melihatnya nih kayak biasa aja deh anak lo gitu. Tapi menurut aku tuh suatu hal yang luar biasa gitu loh. Dia sehat, dia happy, dia pintar menurut aku gitu loh. Itu suatu hal yang luar biasa gitu buat aku. Tapi jadinya nggak cuman Kak Okta yang ngajarin Sam, tapi Kak Okta jadi kayak dapat pelajaran baru juga ya? Iya, banyak lah. Pasti begitu nanti kalau kalian sudah punya anak juga. Makanya dibilang kan kalau
punya anak kehidupan baru ibu dan anak itu bukan cuma anak yang belajar, bukan kita, bukan ibunya, orang tua, ayahnya yang ngajarin melulu anaknya itu. Justru orang tuanya tuh banyak belajar dari anak gitu loh. Aku sih yang kelihatan tuh kalau saya habis diomelin ya, kalau kita kan habis diomelin kan mutung ya, habis itu kayak males banget deh gitu ya kan. Terus kayak masih ada yang menyisa gitu, kayak ngelihatnya biarpun ya udah dimaafin, tapi kayak ngelihatnya kayak gimana gitu. Kalau anak kecil tuh enggak gitu. Jadi siang aku omelin, 2 menit lagi juga mama abang sayang sama mama gitu, dia ngomong dipeluk gitu. Jadi terus habis diomelin ditanya nanti Samuel sayang nggak sama mama? Sayang, padahal baru diomelin 2 menit yang lalu. 2 menit yang lalu. Iya. Langsung berubah. Gitu. Jadi dia memang benar-benar apa adanya ya kalau anak gitu. Berarti ini yang aku lihat dari Kak Okta berekspektasi tuh mempertimbangkan dari pengalaman juga ya berarti ya. Dan ya emang sebenarnya jangan terlalu banyak ekspektasi begitu ya. Jangan terlalu banyak naruh ekspektasi. Tapi di luar itu sebenarnya wajar gak sih kita sebagai manusia merasakan atau berekspektasi itu? Wajar ya berarti? Wajar sih, ya kan kita masih manusia ya. Wajar sih menurut aku. Cuma ya itu yang tadi aku bilang, ya tahu aja di mana sih menempatkan harapan-harapan itu, ekspektasi itu gitu. Ada nggak sih Kak, mungkin semacam tips atau cara gitu ya, supaya kita bisa membatasi diri, gak berekspektasi terlalu jauh. Ibaratnya kalau misalnya kita kebiasaannya menggambar, terus ekspektasi jadi profesor dalam bidang sains, itu kan berlawanan ya. Iya, tapi ekspektasi mau jadi profesor susah nih kan, maksudnya tahu batasan diri ya, tahu bisanya di art ya, kembanginlah di art. Gimana sih Kak cara kita ya tahu sendiri gitu, tahu diri? Ya itu tadi, pertama tahu diri, tahu kemampuan diri dan kemampuan lingkungan kita. Lingkungan dalam arti ya kalau masih bersama orang tua berarti kemampuan orang tua gitu. Itu sih yang paling utama kalau menurut aku. Terus nggak usah jadi kabitaan gitu. Maksudnya ngelihat mau sana sini mau sana sini gitu kan. Karena nggak selamanya yang orang lain atau gini, nggak selamanya yang oke buat di orang lain itu oke di kita gitu. Jadi sepatu kita lihat nih kayak pas di etalase nih bagus kan. Nah dicoba Inyo yang pakai, keren ya, coba dipakai di kita belum tentu gitu, karena semua tuh cocok-cocokan kadang gitu ya. Begitu juga dengan di kehidupan ini sih kalau menurut aku. Jadi belum tentu apa yang baik di orang si A itu baik di kita juga ya. Gitu. Jadi yang tadi pertanyaan Melin sih utamanya menurut aku ya tahu diri itu gitu, tahu kemampuan diri dan kemampuan lingkungan si orang itu gitu. Oke. Itu kan tadi bicara soal yang umum. Sekarang karena nih Kak Okta nih ibu muda gitu, ada nggak sih pesan gitu untuk teman cerita kita, ibu-ibu muda di luar sana, supaya nggak terlalu berekspektasi tinggi gitu sama anak? Terkait ini anak ya, yang pertama adalah mungkin zaman sekarang kan zamannya sosial media tuh ini banget ya, hype banget ya gitu, berseliweran apa-apa gitu. Jangan berekspektasi bahwa kita bisa sama seperti itu gitu loh. Jadi jangankan ini kan berarti anak kita sama anak orang lain kan itu beda orang tua ya, beda rahim betul, itu asalnya gitu. Jangankan itu, yang contoh kayak aku tadi 4 bersaudara, 4 ini kan sumber rahimnya sama ya, itu aja beda-beda gitu loh maksudnya. Iya, jadi jangan disamain gitu. Kadang misalnya ngelihat, wah Nikita Willy gitu kan, ibu-ibu muda yang kayaknya dia jadi panutan banget gitu kan. Terus berekspektasi misalkan mau seperti itulah, bisa mengurus anaknya seperti ala Nikita Willy gitu kan. Sedangkan kemampuannya nggak bisa mendukung ke arah sana. Contoh misalnya Nikita Willy kan dia ya ada pembantunya berapa gitu kan. Itu contoh kita contoh nyatanya iya. Sedangkan misalkan rata-rata mungkin ibu muda yang dia harus ngurus anaknya, ngurus rumahnya ini, itu capek loh gitu loh, capek gitu kan. Terus stres itu mempengaruhi ya. Dia si artis itu mungkin tetap glowing, tetap happy, anaknya mau jumpa litan di situ tetap senyum, jangan ya gitu kan. Sedangkan si ibu ini yang harus mengurus semuanya, ngelihat anaknya cuma baru begini aja, udah teriak gitu kan, gitu. Langsung udah naik. Iya, jadi beda keadaannya. Jadi kalau menurut aku sih ya, daripada stres gitu kan, gak usah ngikutin. Ya udah, yang penting buat versi terbaiknya aja gitu loh. Yang penting tahu nih bahwa anak nih kalau keseringan dimarahin ya nggak bagus juga gitu. Bukan berarti kita harus jadi angel gitu, yang nggak, anaknya nggak mau makan, aduh kenapa nggak mau makan ya kan, kalau digituin terus kan ya akan begitu terus gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau aku ya, nggak tahu nih kalau nanti dokter anak, mohon maaf ya kalau ada yang mendengar gitu ya. Ini based on pengalaman. Iya, ini kan pengalaman aku ya.
nggak apa-apa marah kalau menurut aku. Justru anak tuh perlu dimarahin, cuma ya tahu batasan marahnya, tidak pukul sampai anaknya kesakitan gitu, meninggalkan bekas luka misalkan lebam atau apa. Ada loh yang kayak gitu, soalnya aku pernah lihat biru ya, sampai aku lihat itu, ini kenapa ini? Iya dipukul bapak gitu, gara-gara pas belajar nggak bisa jawab pukul. Nah itu kan udah salah kalau menurut aku. Tapi kalau Sam sendiri tuh pernah pastilah gitu kan aku bukan angel ya. Manusia Kelihatan biasa. sih. Iya, jadi masih Kelihatan sih, maksudnya apa ini? Ya kelihatan. saya nggak dengar tadi tuh apa, coba tidak jelas. Boleh jelasin nih, Nggak kok, Kno. di sini cantik betul. Orang-orang kelas cantik ya. Cantik, Saya gemes deh. Anak apa, Pak? Cantik. Kayak kenal itu siapa? Ayu ya, Ayu cantik, Ayu maksudnya. Iya, Ayu. Gitu. Tadi sampai mana? Saya lupa. Kita Oh, tahu iya. gembira ya. Oh iya. Cara nge-treat. Iya, kalau aku sih masih ada marah ke anak itu masih, tapi marahnya ke arah yang benar gitu. Karena kalau nggak dimarahin dia akan terus begitu gitu loh. Ketika marah dan jadi sekarang tuh kalau aku cuma Samuel, dia langsung tahu gitu doang gitu. Jadi banyak caranya, tergantung ya, jangan disamain nanti bikin anaknya begitu juga. Misalnya nama anaknya siapa, Agatha, anaknya nggak nurut, ngomel nanti ke saya ya. Jangan Mereka ya. malah ke gua. Jangan beda-beda, intinya disesuaikan dengan anaknya gimana nih, tipe anaknya nih mesti diapain nih. Ada yang anaknya cuma dihalusin tapi langsung ngerti, ada yang harus nadanya naik setengah oktav gitu kan. Nah itu macam-macam lah gitu. Ini ya, sangat personal ya sebenarnya cara nge-treat anak dan lain-lainnya. Iya, betul. Disesuaikan dengan Iya, disesuaikan, nggak bisa disamain Makanya kan semuanya. ada istilah katanya jadi ibu itu belajar terus, nggak ada selesainya. Karena nanti dia umurnya nambah, ada lagi nih nanti persoalan baru Iya, ya. betul. Sekolah ada lagi gitu. Jadi nggak akan ada habisnya gitu. Ibunya belajar terus orang tuanya dan ayahnya tentunya betul, betul. gitu. Sama, kita juga manusia, hidup belajar terus. berproses yang paling Berproses penting. terus gitu. Gitu. Oke, teman cerita. Gimana nih, udah Udah. dapet pemahaman hari ini. ekspektasi? Ya sebenarnya nggak salah ya untuk berekspektasi, Iya. karena itu wajar sebagai manusia. Kita harus, ya bukan harus sih, pasti punya lah Iya, ekspektasi apalagi itu. ada mimpi, ada goals, pasti itu wajar banget sih berekspektasi. Nah, tapi yang jadi catatan adalah jangan sampai ekspektasi malah membuat kamu terlena nih. Maunya ditunggu terus, maunya menunggu terus. Harusnya ya barengi dengan Diusahakan. usaha, dan harus paham dulu sama diri sendiri supaya kita jadi tahu diri. Iya. Dan menurut aku juga yang aku dapat dari ngobrol-ngobrol sama Kak Okta ya, maksudnya dapat POV sebagai anak, dapat POV sebagai orang tua juga, itu ternyata ekspektasi tuh sangat personal ya, artinya harus disesuaikan sama kemampuan kita, lingkungannya gimana, jadi jangan sampai ekspektasinya membebani diri kita sendiri, itu kan jadi capek, jadi ngelukain hati. Kan pasti ada tuh momen-momen kecewa sama diri, kok gue nggak bisa ya sama kayak dia, wah itu udah. Dan itu nanti jadi banget. ketika ada kejadian seperti itu merasa kayak playing victim, merasa jadi korban gitu. Iya, Kok kayak gini betul. banget ya, nggak adil. Padahal mungkin kalau dievaluasi, mungkin dia pasangnya ketinggian, ekspektasinya Iya. ketinggian, tidak cocok dengan keadaan kemampuannya gitu. Itu udah paling bahaya sih sebenarnya kalau menempatkan diri sebagai korban Iya. terus ya, karena jadinya ada kemungkinan kita jadi nggak bisa bertumbuh. Kayak Iya, karena melihat selalu jadi korban aja gitu, jadi tanpa nyalahin mau keadaan. berkembang. Iya bener banget. Kayak gimana tuh cerita? Jangan serius-serius Banyak banget ya. ya. Serius banget ya kita. Tadinya kita mau santai karena ya Kak Okta lah. Tapi taunya jadi Iya jadi serius Kelewatan ya. ya, serius. Karena ngomong ekspektasi tuh emang tricky, harus serius tapi sebenarnya Betul, kadang betul. nggak boleh dianggap terlalu serius juga karena nanti membebani. bisa jadi matters juga ya buat anak-anak Iya, muda iya. saat ini gitu. Nah, dari tadi kita ngomong serius, sekarang mending kita peregangan dulu kali ya. Karena kita mau senam, ngobrol-ngobrol. santai, ha. santai. Kita mau senam SKJ, mungkin kita ke lapangan. Dipimpin sama Kak Okta, kameramen langsung bergegas. Iya. Kita packing kamera. Karena kita masuk ke segmen Deep Talk with Kota. Apa tuh? TikToknya bukan sembarang TikTok nih Kak. Boleh Merlin diambil? Ya. Oke. Telah hadir bersama kita di sini kartu. Baiklah. Tapi bukan kerut Kok saya deg-degan ya? Enggak kan ini pertanyaannya easy lah. Easy peasy. Easy peasy. Paling nangis kecil. Aduh jangan dong. Enggak. Oke Kak Okta, sekarang kita mau main kartu nih. Nah, di kartu ini nanti ada kayak temanya gitu Kak. Iya. Misalnya kayak Diri diri sendiri, sendiri, masa kehidupan. lalu. Sedih banget Gitu. pasangan.
Nah, nanti dikocok dulu nih sama kita, baru nanti Kak Okta ambil. Karena Kak Okta jadi tamu nih hari ini. Oke. Kak Okta yang orang pertama nih ngambil. Oh. Terus nanti Kak Okta tunjukin dulu ke kamera yang mana, teman-teman? Ke kamera yang mana? Ke Oke. kamera yang sini ya. Ah, yang mana? Sini, sini. Yang ini, Oh, Kak. oke. Terus nanti Kakak tunjukin dulu pertanyaannya, terus baru nanti dibaca. Oke. Gitu. Jadi di segmen ini kita mau tukar pikiran, betul. POV masing-masing. Tadi kan sudah dengar POV orang tua dan anak, sekarang kita POV terhadap satu pertanyaan Satu ini nih pertanyaan. Kak. Nanti kita jadi bertukar ya menjawabnya. Betul, betul. Nggak ada jawaban yang salah kok, karena kan kita punya statementnya masing-masing gitu ya. Boleh dibilang Agak lama ya. Kalau nonton Sinar Teman Cerita harusnya udah tahu sih sebenarnya. Nggak nonton, makanya nggak tahu. Jangan terlalu Sebenarnya nggak pernah nonton kan. nonton. Bilang Nanti stop, yang, Kak, Hai kasihan." teman cerita yang itu. Biarin biar lama. Aku baru refleksi ya abis Tangannya ini. nanti Stop. hilang kok kayak gitu. Waduh, Copot. berhentinya di masa lalu. Istilahnya. Enggak sih, sebenarnya kita udah nyusun. Oh, kalau kita masa lalu aja deh. Itu kayaknya masa lalu semua nih. Enggak dong Kak, masa lalu, masa Oke. lalu. Paling atas ya. Paling Iya. atas. Ditunjukin dulu. Iya, ini krim yang aku pakai. Oh, bukan ya? Bukan. Bukan beauty vlogger. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang mau, kita boleh. Kita jabanin aja teman-teman. Sudah. Sudah. Sip, Udah, boleh dibaca oke. Kak. Apakah masa lalu seseorang bisa merubah cara pandang kamu terhadap orang tersebut? Jeng 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 jeng. Jeng. Siapa yang jawab pertama? Ketahuan, gak pernah nonton. Ya Kak, sudah terbukti Ibu Pidi. Gak apa-apa, mama muda. Iya bener. Sibuk-sibuk ya. Sumpah ya, udah boro-boro nonton YouTube, megang handphone aja jarang. Kalau udah, iya. Oh. Apakah masa lalu seorang bisa merubah cara pandang kamu terhadap orang tersebut? Maksudnya masa lalu seseorang bisa merubah? Agak rumit ya. Misalnya nih Boleh kita ganti gak? Iya, ada yang pertanyaan lagi. Enggak, aku bisa. Oh iya, iya, Aku coba, bisa. coba. Misalnya nih kita ketemu kenalan baru. Kayak lagi tausiah nih. Kita lagi kenal sama orang baru nih. Terus misalnya orang itu punya background misalnya narapidana. Oh, oke. Terus kita karena background dia, masa lalu dia sebagai narapidana itu ngubah cara pandang kita nggak sih sama orang tersebut atau iya udah weh. Oh, kalau menurut aku sih pasti ada pengaruhnya. Setidaknya, kalaupun itu setidaknya untuk di awal ya. Misalkan tadi contoh itu, nih, aduh dia mantan napi nih, aduh pasti gitu kan pertama. Oh ternyata ketika udah berinteraksi, ngobrol ini lebih jauh, enggak ding ternyata. Nah itu pasti berpengaruh sih kalau menurut aku. Biarpun bisa berubah seiring dengan interaksi dan misalkan ngobrol lebih jauh, lebih Benar, dalam betul. gitu, lebih kenal jadinya. Mantap. Tuh. Tuh. Kalau aku, apakah masa lalu seorang bisa merubah cara pandang kamu terhadap orang tersebut? Bingung ya mau jawab apa ya? Dibaca Merubah sih sebenarnya. Oke. Karena dulu aku pernah dapat wawancara bukan mantan terindah. Oh, nah. Atau Bukan. mantan kamu? Oh, bukan. Bukan Nggak juga. punya. Oh, so sad. Musik sedih orang. Enggak. So sad. Mantan apa sih yang kena brainwashing tentang agama gitu, radikal gitu. Oh. Terus ternyata ya cara pandang aku berubah karena ya sebenarnya adalah hal di balik si brainwashing ini gitu, dan ya orangnya berubah, ngerti? Wow, Orangnya berubah luar jadi biasa. susah nggak jadi aku wawancara Tapi sama. pertanyaannya susah loh, ini pertanyaannya agak rumit gitu. Jadi Tapi aku ngerti ya. Berarti Anda luar biasa. Jelas, of Pokoknya aku wawancara sama mantan Gak apa-apa sebut orang aja. radikal gitu. Orang radikal. Terus dan ternyata mengubah cara pandang aku, orang itu ya berubah dengan sering Cara berjalannya pandang. waktu. Dia juga udah bertobat kan. Jadi kayak ya udah, gue nggak melihat seorang yang dulu bekas kena radikal itu sebagai orang yang harus ditakutin gitu, karena dia udah berubah sebenarnya. Tapi Gitu pas aja pertama sih. kali ketemu itu ngaruh nggak? Takut, soalnya kan? Berarti sama tadi kayak soalnya waduh gitu. bawa stigmanya kan, kayak takutnya kitanya waktu ketemu malah di brainwashing lagi sama mereka gak sih Iya, gitu. iya. Karena kan ya gak selamanya yang udah sehat Iya, tetap iya. sehat kan, pasti ada waktu balik Sakit. lagi. Dan kita juga takut gitu, sehat maksudnya. Gitu. Sehat akalnya gitu. Oh iya, sehat amalnya.
Kalau aku sih pasti kalau first impression pasti gak sih kayak iya. misalnya background dia seorang apa, maksudnya tidak mengkerdilkan background seburuk apapun ya, tapi itu pasti berpengaruh pada awalnya. benar-benar. Tapi kan First seiring impression. berjalannya waktu benar kata Kak Okta, ada interaksi, ada ngobrol-ngobrol ya, ketemunya pasti kan di situ. Kalau orang ngobrol kan pasti ada bertukar sudut pandang dan lain-lain Iya, kan. Nah, di situ kelihatan kelihatan. tuh kira-kira orang tersebut sama masa lalunya sudah berubah kah atau masih sama. Nah, itu kelihatan. Jadi kalau misalnya sudah berubah, ya tetap aja sih ditemenin ya, nggak ada hal-hal yang dijauhin segala rupa. Tapi kalau misalnya dia tidak baik untuk kita, ya ngapain? Kitanya yang tahu kan, maksudnya harus apakah menjaga jarak kayak gitu. Benar. Berarti first impression juga sebenarnya bisa jadi apa ya? Halangan nggak sih buat kenal sama orang? Kalau misalnya kita sampai nggak berinteraksi sama Iya, orang iya, itu iya. gitu. Iya. Yang bahaya kita berhenti di first impression Nah, sih. itu. Terus kayak jadi ke belakang-belakang ya pasti sama sih orang itu. Gitu. Harusnya kita Jadi kayak ngejudge duluan ya. Iya, tanpa tahu kedepannya kayak gimana. Iya, gitu. betul. lanjut. Oke, Igno lanjut. ambil. Stop. Igno, Apa tuh? tapi ini masa lalu semua, lu pilih aja deh. Gimana sih ini? Ini gimana ya? Kita harus ganti kartu kayaknya. Kita ke diri sendiri aja nih kayaknya. Ya udah. Oke. Jajang. Jajang. Aduh, pertanyaannya panjang loh. Hari ini pakai shade nomor berapa? Enggak, 01 ya. Oh, Di check out 01. payment. Iya. Sudah? Sudah? Oke. Next. Kalau kamu lagi bad mood, lebih milih diam sendirian atau punya seseorang buat nyemangatin kamu? Oke, kalau aku bad mood, ini langsung aja milih diam sendirian. Karena Kenapa tuh? entah kenapa kalau misalnya ngelibatin orang gitu, justru malah makin Chaos. bad mood, iya. Apalagi kalau misalnya ternyata orang itu akhirnya malah kayak, lu tuh harusnya kayak gini. Itu Kayak merusak ngajarin ya. suasana sih maksud aku. Kayak bisa diem gak? Agak galak ya, Bu. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri garda terdepan kalau misalnya lagi bad mood ya diri aku sendiri. Coba tenangin dulu baru ceritanya nanti aja gitu. Gitu. Kalau kita gimana? Aku juga tim diem dulu. Karena pertama kalau lagi bete tuh aku males ngomong. Kayak di bawahnya diem aja gitu. Terus aku takut kalau dipaksa diajak ngomong gitu, aku malah kata-kata yang keluar nggak Keluar. baik gitu. Misalkan apa sih gitu kata. Kalau lagi bete itu apa sih gitu kan, bawaannya kan orangnya kayak ih kenapa nyantai kali gitu kan. Nah, daripada akunya juga bikin orang sakit hati, dianya juga jadi bete nanti, mendingan diem dulu gitu. Dan dulu itu pasangan aku nggak tahu itu. Jadi, iya, jadi kalau dikiranya lagi bete, marah. iya kalau lagi bete, kenapa sih Makin dipaksa-paksa kesel gitu, ya? iya. Terus, bombastic side eyes. Sebenarnya maunya menangin diri tapi dulu ya. ya itu karena kan calm down interaksi dulu. kan, lambat laun dia tahu oh ternyata nih istriku nih tipenya yang kalau lagi bete didiemin dulu, nanti tunggu turun dulu baru diajak ngomong bisa ngomong. Dikur pernah kayak gitu? Enggak sih? Oh, enggak. Enggak sih. Enggak. Kenapa jadi tegang? Kenapa suaranya mengecil nih, Kak? Sini nggak sadar nggak tahu nih. Enggak loh. Enggak, Silakan, enggak. Ibu Canda-canda, Merlin. teman-teman. Aku sama sih, maksudnya diem dulu. Bener, maksudnya takutnya kalau misalnya lagi bad mood, hal yang keluar dari mulut kan impulsif ya. Maksudnya kita nggak pengen ngomong gitu, tapi karena keadaan hati sedang tidak baik, jadi keluarnya ya yang nggak baik gitu. Padahal pengennya keluarnya yang baik-baik aja. Iya, Jadi Betul. Kadang refleks juga kan Iya. kalau lagi bete. bener, jadi keluarnya jahat-jahat. Sebenarnya aku jahat. Enggak. Lagi bad Mari mood. kita pergi Rawan sih. tinggalkan Iya, dia. takut. Iya sih, benar garda terdepan adalah diri sendiri. Jadi kita harus kenal sama diri kita sendiri, cara treatmentnya gimana. Luar biasa loh MC ini. Kenapa sih? Tepuk tangan dong. Oh enggak ya? Belum ya? Belum kok. Oh belum ya? Oh belum ya? Kalau tadi mau udahan terus sama kita. Enggak. Enggak, tadi kan katanya viewsnya dikit ya. Udah keren loh MC-nya. Ya lumayan lah ya. Oke. Orang belum notice ya, Kita jadi kocok lagi buat Merlin ya. boleh. Tapi kalau misalnya marah, kalian bawa ke ini nggak makan atau apa gitu? Pelampiasannya. Tetap Kalau makan marah. banyak. Tetap makan banyak. Kalau saya enggak. Walaupun Enggak, enggak. marah. Oh, kalau emang kenapa makan tuh? dikit ya kan? Oh enggak, sekarang udah banyak. Oh, udah banyak banget. Karena saya lebih tua di tempat sampah ya, Bu. Kan ibu-ibu gitu kan. Aduh, sayang gue udah masak kalau kebuang. Ya dia dimakan, dihabisin. Anak makannya nggak habis, dimakan gitu. Udah belum nih? Tapi sebelumnya berarti kakak, oh ya, ini sebelumnya kakak makannya dikit ya? Dikit dulu. Biarin aja Iya. teman-teman. Biarin Udah, aja. Pak, udah, Pak. Udah cukup. Stop. Oke. Ih, nggak mau. Jangan masa lalu. Iya, makanya nggak mau. Diri Jangan. sendiri. Jangan. Nggak mau. Gak guna sebenarnya Kak pakai Iya. kartu ini. Cukup. Sudah?
cangkel setik. Cangkel saeutiknya. Menurut kamu, apa sifat yang nggak bisa kamu rubah dalam diri kamu? Kenapa sifat tersebut nggak bisa kamu rubah? Aduh. Mikir mulu. Aduh, Kita apa kembali ya? jam 6 sore ya. Kita berpikir dulu. Kita refleksi diri dulu ya. Apa ya sifat yang nggak bisa aku ubah? Lupa. Tapi pelupa aku parah banget, gak cuman kayak janjian lupa gitu, tapi kayak barang sendiri lupa. Astaga. Takut banget gak sih? Pasangin alarm di setiap barangnya. Iya. Ya kalau ini Tapi kan itu terlalu Repot kawan banget sih kalau dia Iya, pelupa bener-bener, akut bener. banget kok kayak gitu. Iya, pelupanya akut. Tapi misalnya nih udah diantisipasi dengan notes gitu, itu berfungsi sih. Cuman nggak setiap saat berfungsi gitu. Kadang ada kayak barang yang emang harus dibawa, refleks nggak ke bawah, ditinggalan aja gitu. Oke, baik. Butuh asisten kayaknya, Bu. Iya ya. Kayaknya Ya, lu nanti udah aku cocok open nih. rekrutmen deh, nanti aku open rekrutmen. Udah cocok sih, Me. Tanda-tanda lo harus punya aspri. Gak usah ya. Asisten pribadi. Nanti asprinya capek. Semua barang ditinggal soalnya. Oh iya bener. Iya bener loh. Ini di belakang pada ketawa semua, ada apa ini ya? Khususnya yang di sound kali ya. Iya. Orang sound itu kayaknya dia ketawanya paling Karena dia tahu sekali ya. Lanjut ke Okta. Aku itu tadi kalau marah diem. Untung aku nggak bisa ubah. Oh. Karena justru itu suamiku tuh nggak suka sebenarnya gitu. Jadi dulu di awal-awal menikah kan penyesuaian ya. Dia justru maunya tuh kalau ada masalah langsung aja. diomongin gitu. Misalkan dia lebih prefer tuh kayak aku nggak suka kamu begini. Dia lebih prefer kayak gitu. Sedangkan aku dari dulu sudah terbiasa dan menurun kayaknya Bu. Itu dari orang tua saya begitu. Mama tuh dulu gitu. Kalau lagi bete entah ke almarhum bapak atau ke anak-anaknya diem gitu. Nah mungkin karena itu kali ya, aku juga nggak tahu apakah diturunkan apa terbiasa dengan Mungkin kebiasa ngelihat kan iya ya? kali ya. Jadinya ke bawah kalau marah diem gitu. Nah itu dulu tuh awal-awal suamiku nggak suka kayak gitu. Maksudnya kamu kalau kesel bilang gitu. Nah aku nggak bisa, susah karena berapa puluh tahun hidup dengan begitu kan, nggak bisa. Akhirnya bentuk penyesuaian adalah aku kasih tahu aku tuh nggak bisa kalau aku marah. Udah kamu diemin aja, nanti tunggu dingin, nanti justru aku duluan yang mulai ngomong gitu. Yang penting aku udah turun. Oh akhirnya saling mengerti gitu kan, penyesuaian. Oke. Jalan. Tapi sempat ada momen cekcok berantemnya nggak karena sifat kakak itu? Berantemnya justru karena itu. Jadi aku ditanya misalnya, kamu kenapa? Aku diamkan itu. Kamu kenapa? Gitu. Apa sih? Gitu kan. Kamu kenapa? Ini. Gitu kan, udah mulai. Juar, Iya, tuh kan. Kamu kalau kesel bilang tuh, ih bisa nggak diem? Gitu misalnya kayak gitu ya. Gitu. Ini contoh doang loh. Ini nggak terjadi. nggak terjadi di sini, nggak. Iya, gitu. gitu. Relate Itu, kan nggak ada. tapi benar kalau di awal pernikahan tuh pasti karena kan ya dua manusia ya berapa puluh tahun hidup dengan kebiasaannya, dengan kebiasaannya terus ketemu si A maunya begini, suaminya mau begini, istrinya mau begini gitu. Saya aku bilang, "Udah kalau aku marah, kamu diem dulu." gitu loh. Ini ibaratnya panci ini lagi panas nih habis dari kena kompor lagi panas, tunggu dulu suhunya turun, adem nanti baru kita ngomong. Dan bener gitu. Ketika udah turun nyambung aja, eling aja sih diajak ngobrol gitu. Gitu. Jadi Mau harus penyesuaian. tunggu reda dulu. Iya. sebenarnya kayak ini sih. Kak Okta sama mamanya kayak fans beratnya Bunda Maria. Menyimpan segala sesuatunya dalam hati. Udah, diem. Iya bener gitu. Nggak Dan dari dulu Bunda Maria. dulu mamaku sama almarhum bapak tuh begitu, berantem gara-gara kayak gitu juga. Oh iya? Iya, karena misalnya diem aja, mamamu tuh diemin bapak tuh gitu. Padahal lagi Terus coba lagi meredam. berkontemplasi. Iya, padahal maksudnya diem juga ya udah nih ibaratnya dia lagi mungkin ada pergumulan sendiri, di hatinya lagi kesel gitu. Tunggu deh ini dulu, redaan dulu. Dan bener, ketika udah enakan ngobrol lagi biasa gitu. Kayak jadi fotokopi banget ya, vlog-vlogan ya. Fotokopi persis. Fotokopi percis. Kalau kata orang Sunda mah percis. Percis. Menurut kamu, yang sifatnya nggak bisa diubah? Ya, anak muda mah apa sih? Apa Pelupa tuh akut. Ya, Akut. pelupa. Si spontan banget nih. Si suka tiba-tiba. Suka tiba-tiba. Sebenarnya itu sih yang paling... Pelupa sama tiba-tiba aja, spontan. Paling diakalinya sih kalau pelupa, iya bikin jadwal itu pasti. Si tiba-tiba juga jadwalin juga. Maksudnya kayak biar gak tiba-tiba plek ngasih tugas misalnya ke mahasiswa gitu. Harus di-plan. Gitu. Oh, kamu berarti anaknya planning banget. Enggak sih. Justru karena saya suka tiba-tiba, saya minimalisir dengan membuat jadwal.
Rapi ya, jadinya rapi ya. Iya, jadinya ya lumayan lah. Oke lah. Tapi itu kalau masih muda sekarang tuh kelihatan sepele ya. Pelupa gitu. Nanti kalau udah masuk ke rumah tangga itu bisa jadi itu, Bu. iya. takut hal-hal banget remeh. gimana ya? Ada Takut nggak sih lupa pelatihan ganti otak popok. supaya nggak lupa? Aduh. nanti Itu ya kan kita kayak cari tahu. tabiat gak sih? Gak usah diubah. Iya, tadi kan Makan dibilang, buah, makan buah. makanya dibilang apa yang tidak bisa diubah gitu. Iya. Sebenarnya nggak boleh, harus diubah Harus gitu. diubah sih. Heeh. Karena susah ya kalau masih muda gini kan hidup sendiri ya, ibaratnya maksudnya terkait betul, diri betul. sendiri. Kalau udah berumah tangga nanti berdampak ke pasangan, ke anak, ke anak. apa gitu. Wah nggak bisa. Gimana gitu. ya kalau udah punya anak terus Lupa ganti popok. Enggak, kadang ini akan misalkan itu kunci tadi di mana ya gitu. Nggak Lah kan tahu. tadi kamu yang taruh gitu kan. Aku taruh di sini gitu. Enggak ada. Kamu sih. Nah, Gak cuma itu, kayak gitu, iya. Kak. Dari kita sekarang aja juga udah kayak gitu. Nah, tolong Lupa dibenahi kunci ya, Kak, ya. motor, gitu-gitu. Adi tuh tahu apa? Hipnoterapi bisa nggak itu? Katanya bisa berubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Kayaknya itu bakal kita coba kali ya, Mei ya. Nanti abis Kalau ini kalau bisa berhasil nanti kita review ya. kita bakal review hipnoterapi itu manjur atau enggak. Kita review di sini. Soalnya akut Eksklusif. banget nih, parah banget gue kayak stadium akhir. Cannot. Oke, masih main ya nih? Oh udah. Waktunya Pidinya nggak suka sama Iya, kakak video soalnya. suka. Kita gamblang-gamblangan aja. Oke, walk up. Gimana nih kak ngobrol-ngobrol kita sama hari Wah, seru banget, Seru gila, Kak. banget. Berharap diundang lagi. Amin. Oh, iya. Nanti topiknya apa ya? Parenting kali ya? Kita Iya, bawa cem parenting. kesini nggak sih? Aduh, Bocem. Bisa saya nggak ya takut ini kira-kira? nanti berubah nih daunnya pada berutul. Nggak, nanti ini kita singkirkan. Iya. Singkirkan. Oke, bisa lah. Asik. Kalau misalnya di skala nih dari 0 sampai 10 kira-kira mau ngasih nilai berapa? buat 11 senior kita? dong. Tunggu dulu. Nggak mau nanya per berapa? Berapa? Oh ya udah. 11. Kok kayak Takut. Udah. inget deh 11 tuh poinnya siapa ya? Makanya tanya dulu per berapa. Kita netral ya teman-teman ya. Kita netral, kita enggak. Bercanda. Kita berjur diri aja teman-teman ya. Nanti tau-taunya editornya kasih klip. Buktinya. Siapa editornya? Mana editornya? Lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Lagi piknik. piknik. Bener. Oke. Karena kakak kasih nilai 11 per 10 ini agak. Enggak ada, saya bilang per 10 loh. Ya nggak apa-apa, kita buat aja sendiri. Karena kalau 11 per 100 nyaru sama yang itu. Beda. Beda Aduh, tuh. Kita hati-hati disambangin loh. Hati-hati. kita. Aku mah nggak tahu gereja tuh apa-apa. harus netral. Enggak, justru gereja harus berpihak. Lihat podcastnya Joki. Oh, saya lihat itu. ya. Tenang, saya lihat. Nanti kita tambahin di sini. Linknya. Di linknya. Nggak usah, viewsnya udah banyak banget. Iya, capek Gila, nih. gila. Kalau lihat yang tetap. Kalau dituker MC-nya gimana? MC Joki ke sini, MC. Kasihan nanti Wah, kesemutan. kasihan. Oh, gitu ya. Faktor udah. Itu lucu. Kesemutan. Insecure nanti narasumbernya soal kesemutan itu. Oke, karena kakak ini kasih nilai 11 per 10 yang amat jarang ya. Orang biasanya ngasihnya 9 per 10, 11 Karena per 10. kesempurnaan yang milik Tuhan. Tuhan, kok ini kelewatan aja. 11 per 10. Kelewatan aja. 11 per 10. Iya juga ya dipikir. Gampang, nggak bisa diubah kak. Nggak bisa diubah. Nggak bisa sorry. diubah. Oke. Kira-kira Jejak kakak, digital, sorry. Jejak digital. karena kakak udah merasa ini seru banget, boleh dong kasih rekomendasi kira-kira topik yang bisa dibahas nih sama sinar teman cerita apa, sama kira-kira rekomendasi narasumber dong buat kita. Siapa? Tapi nanti saya dikira nepotisme ya. Oh, udah ketahuan. Iya, enggak. Siapa? Saya kadang suka merasa begini loh. Kan aktif di gereja ya. Terus saya sering menitipkan anak saya sama suami saya ya. Nah, saya pengen tahu pandangan dia sebagai dari perspektif suami yang membebaskan tuh pasangannya berkegiatan yang dia suka gitu loh. Terus kita sih baik-baik aja ya, nggak ada ini huru-hara, nggak ada, tenang ya. Udah takut soalnya, takut mikir Enggak, Beb. kenapa ngomongin ini. Ada apa? Ntar Nanti bilang, ini dijadiin potongan. jangan dong. Stigma ini. Enggak, kadang suka merasa, apalagi kayak tadi pagi tugas gitu, terus anak saya nyanyi mulu di belakang ya, nggak aduh kasihan banget tuh suami aku tuh capek gitu. Nah, pengen tahu maksudnya isi hatinya kayak apa sih gitu Bisa, loh, bisa. membiarkan pasangan, dan bukan hanya dia sebenarnya kan, mungkin ada yang istrinya lebih banyak lebih riweh dibanding suaminya gitu, lebih baik kegiatan begitu, dari pandangan laki-laki seperti apa. Menarik.
Menarik. Ini nggak ada unsur ini loh ya. Ada unsur Kenapa sih Kak? Ada apa sih? Enggak, takutnya dibilang, oh nepotisme ini supaya ini gitu. Enggak ada. Pokoknya Nah, jadi ini saran ya, bukan Iya, benar. harus ini gitu. jadi nanti topiknya tadi soalnya susah lakunya. Ini bener ya. Sudut pandang suami yang membebaskan Iya, istrinya benar. berkegiatan Karena berkarya. biasanya Iya. kan yang ngomong anak tuh istri ya. Nah ini yang ngomong suami. anak suami. Iya, Luar betul. biasa Iya, sekali betul, ya. betul. Karena suka ada umat yang bilang, ibunya mana gitu. Yang aku bilang, ini kamu dikira cerai apa gimana ya? Tapi nggak ada apa-apa kan Kak? Enggak Aman dong, ya? enggak. Aman Aman dong, aman. Soalnya aku kalau misalnya kayak gitu selalu minta izin dari dia. Kalau dia kasih izin, oke. Ini juga saya minta izin loh. Dia yang kasih izin. Kalau dia nggak kasih izin, saya nggak akan ada di sini. Untung kasih izin, kalau nggak kita. Kasih izin ya. Terima kasih ya, Bapak Cem. Terima kasih Papa Cem. Cem. Next berarti kita undang Papa Cem untuk ngobrol ya di sini ya. Iya. Kita ulik ada apa nih sebenarnya sudut pandang. Betul banget. Terus kita juga selain mungkin kasih opsi juga para suami-suami Iya, betul, di betul. Katedral Bogor kali ya. Bisa bagi-bagi tuh. Iya. Sudut Berasa pandang. tentang sudut pandangnya tuh. Tuh. Kok diem? Kenapa ya? Kok jadi sedih? Kok sedih sih? Nggak jadi nggak sabar. Kayaknya lagi bridging soalnya. Untuk penutup. Wah, profesional sekali MC-nya. Aduh. Iya nih jadi sedih ya. Kak ikutan sedih dong Kak. Sedih Kak. Sedih Kak. Ya Tisu ampun. mana? Gak ada ya? Nggak ada, tisunya habis tadi Ya aku minta. udahlah. Kita lagi pakai mata soalnya biayain ini Ya udah dana pakai sendiri. pakai baju aja. deh. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ini semua dana dari Bener kan kita? rumah. Iya dari umat. Nggak ikutan. Dari umat. Dan support paroki tentunya. Tentunya. Oke, nggak kerasa ya Merlin. Iya, kita udah berjalan. Ini season kedua nih, Kak. Iya. Season kedua. Berapa episode Ibu Pidi? 12. 12 episode. Kita udah ngundang 12 narasumber, teman cerita yang berbeda-beda. Topiknya juga beda-beda semua, Kak. Udah perjalanan panjang ya, Ika. Betul. Dan syutingnya juga Setiap lumayan minggu. ya, setiap hari minggu. Nggak apa-apa karena kita juga mau memperkaya ya informasi. Memperkaya siapa? Ya teman-teman cerita. Iya, tidak diri sendiri, tidak. Nggak buat ini. Oke, teman-teman cerita, nggak kerasa kita udah nemenin teman cerita di season 2 ini. Kami dari segenap tim Sinar Cerita mengucapkan banyak terima kasih nih buat antusiasme dari semua teman cerita dalam menyaksikan tayangan kami. Terima kasih atas supportnya, mau dari views, mau dari komen, mau dari like, semuanya adalah support. Mau cuman lihat sedetik doang itu juga termasuk support untuk Support kita. banget buat kita. Banget ya. Berarti saya termasuk support itu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Kita apresiasi support mau sekecil apapun. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat konten kita jangan ragu untuk klik atau cuman lihat sedikit juga nggak apa-apa. Karena kita juga ada potongan-potongan highlight ya di Betul. Instagram. Jadi kalau males nonton full nggak apa-apa, kita ada highlightnya. Tapi kalau bisa ya mampir juga ya ke kita karena kita insecure sama Joki bicara. Enggak, kita juga bisa kok, Mer. Amin. Kita bisa. Dan kita percaya Sinar Teman Cerita juga bisa berkembang jadi lebih baik. Amin. Semoga kita rehat dulu sejenak setelah season kedua ini selesai. Ini episode terakhir. Tapi Nanti kita di season nggak hilang ketiga- kok. Tenang, Nggak kita nggak hilang. Tenang, Kita nggak masih mau hilang. terus berkarya dan berbagi banyak hal ya. Betul, Pastinya betul. ini aja udah ada request untuk point of view dari pihak suami ya, yang istrinya berkarya. Bener. Sementara waiting list untuk yang season 3 banyak banget. Udah 1.250 juta. Oh, wow, banyak banget. Ada sedikit lebih tapi Kelihatan nggak banget, apa-apa. kita nggak salah banget ya Fer, di episode ini. Tapi ya semoga semangat dari Sinar Teman Cerita ini selalu ada dan selalu bertumbuh. Amin. Semoga tersampaikan juga ke para pendengar kita. Pokoknya banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa pantengin kita terus di kanal YouTube BMV Production setiap hari. Rabu jam 7 malam, Jangan lupa like, komen, share. subscribe. Ikan hiu ikan kerapu. Cakep! We love you. See you! Terima kasih!